Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, biasa khatib menyampaikan wasiat untuk khatib pribadi dan tentunya untuk jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya dalam surah At-Taubah, atau tepatnya lagi pada ayat ke-36 dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu jumlahnya 12 bulan tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah agama Allah yang lurus. Oleh karena itulah maka jangan pernah kalian melakukan kezaliman di 4 bulan dari 12 bulan yang Allah sudah tentukan, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Nabi SAW ketika menjelaskan makna arba'atun hurum, 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia tersebut, kata Nabi SAW, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Yang dimaksud 4 bulan yang mulia dan suci itu, kata Nabi SAW, letaknya 3 berturut-turut dan 1 terpisah. Adapun yang berturut-turut, pertama bulan Dzulqa'dah, dan sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini bulan-bulan mulia. Dan 1 terpisah, kata Nabi SAW, bulan Rajab, bulan di antara Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Artinya kita berada di bulan hurum, bulan yang sangat mulia. Maka siapapun yang memuliakan bulan-bulan hurum, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia.
dan siapapun yang menghina atau merendahkan bulan-bulan hurum, maka jangan salahkan kalau Allah Subhanahu wa taala merendahkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari bulan-bulan hurum atau bulan-bulan suci ini, tentu yang paling utama dan yang paling afdal adalah bulan Dzulhijjah. Maka pada kesempatan khutbah kali ini kita akan membicarakan tentang fadlu syahri Dzulhijjah, keutamaan bulan Dzulhijjah, bulan yang jatuh setelah bulan Dzulqa'dah. Artinya kita berada di permulaan bulan Dzulqa'dah, dan setelah bulan Dzulqa'dah ini kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Kenapa saya tertarik ingin menjelaskan keutamaan bulan Dzulhijjah? Karena di bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari di dalam dunia yang jauh lebih baik dibandingkan hari-hari yang lainnya, yang disebut dengan Ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa kharaja rajulun bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika bi syai'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari dalam setahun yang kalau kita beramal saleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang beramal saleh di hari-hari yang 10 ini. Maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, apakah orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya sama dengan orang yang berjihad?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Bahkan orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih istimewa dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya orang yang berjihad ini keluar membawa jiwanya, keluar membawa hartanya, kemudian tidak kembali alias mati syahid, baru sebanding pahalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan satu amalan yang Anda lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah sama dengan orang yang mati syahid. Artinya kalau orang hanya berjihad saja, berperang di jalan Allah, tapi masih pulang membawa jiwa dan raganya, berarti tidak sebanding pahala orang yang beramal di permulaan bulan Dzulhijjah jauh lebih besar dibandingkan orang yang berangkat berjihad, berperang walaupun meregang nyawa. Kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah dengan pahala jihad? Bukankah amalan selain jihad itu banyak? Seperti salat, puasa, zakat, haji atau yang lainnya. Karena di mata para sahabat tidak ada amalan yang jauh lebih mulia, yang merupakan sanamul Islam, puncak daripada Islam, melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatus sanamihi al-jihad fi sabilillah." Pokok urusan hidup manusia adalah Islam, dan tiangnya salat, dan puncak urusan dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang merupakan sanamul Islam, puncak daripada ketinggian Islam, rupanya tidak lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Jadi kalau seandainya kita nanti sampai di 10 awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, Anda membaca Al-Quran walaupun 1 lembar, maka bacaan Quran 1 lembar Anda pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Kalau Anda kemudian bersedekah walaupun hanya 10.000, tetapi Anda sedekahkan di permulaan Dzulhijjah sampai ke tanggal 10 Dzulhijjah, berarti pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Kalau Anda berzikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, memperbanyak tasbih, tahlil dan tahmid, maka zikir Anda pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Artinya bahwa orang yang menghendaki memiliki pahala mati syahid tidak mesti harus berjihad. Cukup menanti tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kita akan meraih sebanyak-banyaknya pahala orang yang mati syahid. Itulah wajar Nabi SAW sampai mengatakan, fadlu ayyamid dunya ayyamu ashrin. Keutamaan hari-hari dalam dunia ini ada pada hari-hari yang ke-10, maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya umat Islam yang memuliakan 10 awal bulan Dzulhijjah, tapi umat dulu juga sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa wa'adna Musa 30 lailatan summa atmamnaha bi ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Musa untuk menurunkan Taurat di Bukit Sainah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk tinggal di Bukit Sainah selama 30 malam atau 30 hari. Maka di hari ke-30, Musa alaihi salatu wassalam yang saat itu dia sedang berpuasa, hendak membatalkan puasanya, karena dikhawatirkan kalau seandainya dia tidak membatalkan puasanya, kemudian dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya akan mengeluarkan bau. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa, ya Musa, la lahufu fammi saim atyab indallahi min rihil misk. Wahai Musa, bau mulutnya orang yang berpuasa jauh lebih wangi dibandingkan minyak kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan 10 hari lagi agar Musa berpuasa sehingga digenapkan menjadi 40 hari. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa peristiwa Musa ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-40 dan turun padanya Taurat, 30 pertama Musa berada di bulan Dzulqa'dah, dan 10 akhir sebagai tambahan genap menjadi 40 hari adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya bulan Dzulhijjah adalah bulan bersejarah, di mana Musa alaihi salatu wassalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan turun padanya kitab yang pertama kali dari kitab-kitab yang langit yang turun ke bumi, kitab Taurat. Kitab Taurat turun kepada Musa alaihi salatu wassalam tepat pada tanggal atau pada hari ke-40, atau dengan kata lain tepat pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, atau disebut dengan hari Asyura, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi keistimewaan yang lain di bulan Dzulhijjah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kalau kita melihat sisi siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih utama dibandingkan 10 akhir bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ada yang mengatakan malam-malam yang 10 adalah 10 akhir Ramadan. Ada juga yang mengatakan ahli tafsir bahwa yang dimaksud malam yang ke-10 adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu mana yang lebih utama, 10 akhir Ramadan ataukah 10 awal bulan Dzulhijjah? Kata para ulama, kalau dilihat dari siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih mulia
dibandingkan 10 akhir Ramadan. Tapi kalau dilihat dari malamnya, maka 10 akhir Ramadan jauh lebih mulia dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena 10 akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Tetapi kenapa kemudian siangnya lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, lijtima'i usulil ibadati fiha. Karena di 10 awal bulan Dzulhijjah terkumpul semua ibadah padanya, terkumpul arkanul Islam. Rukun-rukun Islam bisa dikumpulkan di 10 awal bulan Dzulhijjah dan tidak bisa dikumpulkan di 10 akhir Ramadan. Di 10 akhir Ramadan Anda bisa bersyahadat, Anda bisa berpuasa, Anda bisa zakat, tapi Anda tidak bisa haji. Tapi di 10 awal bulan Dzulhijjah Anda bisa bersyahadat, Anda bisa salat, Anda bisa berpuasa, Anda bisa haji, sehingga arkanul Islam bisa dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itulah kenapa kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah disebut ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia ini. Oleh karena itu jangan pernah diremehkan 10 awal bulan Dzulhijjah yang 3 minggu lagi mungkin kita akan sampai di hari tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 awal bulan Dzulhijjah ada yang disebut dengan hari Arafah, hari di mana yang disebut Hajjul Akbar, hari haji besar, di mana ribuan kaum muslimin berkumpul di Arafah memanjatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turun dan menurunkan rahmatnya. Kata Nabi SAW, tidak pernah syaitan merasa terhina di hadapan Allah melebihi ketika dia melihat hamba-hamba Allah istighfar pada hari Arafah. Dan itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di 10 awal bulan Dzulhijjah ada yang disebut dengan Yaumun Nahri, hari penyembelihan kurban, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak ada hari yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari saat Anda menumpahkan darah kurban. Itulah Yaumun Nahri. Ketika Nabi SAW di hadapan para sahabatnya mengatakan, tepat pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW, tahukah kalian hari apa ini? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah ini hari penyembelihan kurban? Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kalian bulan apa ini? Maka sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi SAW, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Maka sahabat mengatakan, iya wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian tempat ini maksudnya Al-Haram? Maka kemudian sahabat mengatakan, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul mengatakan, bukankah ini Baladul Haram? Maka Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi SAW, ingatlah darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram untuk ditumpahkan, untuk diambil, untuk dirobek, seperti haramnya hari ini maksudnya hari Arafah, seperti haramnya bulan ini maksudnya bulan Dzulhijjah, seperti haramnya negeri ini maksudnya Baladul Haram, Makkah Al-Mukarramah. Itulah keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita siapkan untuk menjelang 10 awal bulan Dzulhijjah? Yang pertama, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauhi dosa. Karena siapapun yang melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka dosanya atau besar dosanya akan dilipat gandakan dibandingkan Anda melakukan dosa di luar bulan-bulan suci. Kalau seandainya di bulan ini, bulan Dzulqa'dah atau nanti bulan Dzulhijjah, Anda melakukan dusta, dusta berdosa, ghibah berdosa, hasad berdosa. Tapi kalau seandainya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Muharram, maka dosa ghibah jauh lebih besar
dosa dusta jauh lebih besar, dosa hasad jauh lebih besar, dan begitu seterusnya. Tapi sebaliknya, orang yang banyak mengamalkan amalan saleh, orang yang banyak membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan amal saleh apapun di bulan-bulan suci ini, kata Qatadah Ibn Di'amah rahimahullahu ta'ala, maka pahalanya akan dilipat gandakan dibandingkan anda melakukan amal saleh di bulan-bulan yang lainnya. Barakallahu fikum, aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Lalu apa sunnah yang disunnahkan Rasul apabila kita menginjak di permulaan bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah? Yang pertama, perbanyak zikir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tasbih. Perbanyak oleh kalian membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir apabila sampai di 10 awal bulan Dzulhijjah. Terutama bertakbir, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kata para ulama, bertakbir itu ada 2 macam. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak, anda boleh bertakbir ketika masuk di permulaan bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah anda boleh bertakbir. Anda boleh bertakbir di siang hari, anda boleh bertakbir di sore hari, anda boleh bertakbir di malam hari, di pagi hari, mutlak apapun. Sebagaimana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bertakbir sehingga Mina bergoncang dengan takbirnya para sahabat Nabi SAW. Kemudian ada takbir muqayyad, dan itu takbir dimulai ketika terbenamnya matahari pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah dan masuknya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, atau disebut dengan Idul Adha, sampai ayyamut tasyrik 11, 12 dan 13 disebut ayyamut tasyrik. Disitulah takbir muqayyad. Artinya yang pertama disunnahkan adalah bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak puasa. Ada 2 riwayat yang sangat bertentangan, tetapi kemudian para ulama berusaha menjamaknya. Pertama, riwayat Hafsah mengatakan Nabi SAW berpuasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha mengingkari bahwa Rasul tidak berpuasa. Kedua-duanya sama-sama istri Nabi SAW. Hafsah mengatakan Rasul berpuasa, Aisyah mengatakan tidak berpuasa, dan dua-duanya sahih. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ingin menggabungkan keduanya, bahwa boleh seseorang itu kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Kita boleh berpuasa dengan puasa-puasa yang warid, yang sampai kepada kita seperti puasa Daud atau puasa Senin Kamis, puasa-puasa yang disyariatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salat. Tentu yang dimaksud selain daripada salat wajib, salat sunnah. Kemudian juga bersedekah, karena bagaimanapun sedekah di bulan-bulan suci pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian bagi anda yang memiliki keleluangan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anda bisa berkurban. Dan tidak ada harta yang lebih baik dibandingkan harta yang digunakan untuk membeli hewan kurban. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengiringkan kalimat salat dengan kurban di dalam Al-Quran, seperti Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sungguh salatku dan kurbanku. Selalu Allah menyebut satu nafas antara ibadah salat dan kurban. Kenapa? Sebab kalau kita bicara ibadah badan, tidak ada ibadah yang lebih mulia melebihi salat. Tapi kalau kita bicara ibadah harta,
maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan kurban pada waktunya. Kalau seandainya Allah takdirkan dari sekarang Anda bisa mengumpulkan uang untuk membeli hewan kurban, berkurbanlah. Karena sesungguhnya tidak ada ibadah harta yang lebih afdal melebihi ibadah kurban, karena kurban hakikatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki kelebihan yang rezeki yang lebih lagi, Anda bisa pergi haji dan juga umrah sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka khaira ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika bima la na'lam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.